bisa lihat warna teman atau warna keluarga? Warna teman aja deh, soalnya kan keluarga gue nggak banyak. Artinya mulai sekarang kamu tuh bisa lihat siapa aja yang tulus sama kamu. Oke, sekarang mama harus kasih tahu aku arti dari warna-warnanya tuh apa aja sih, Mah? Hijau artinya tulus dan merah artinya tidak tulus. Wah, kalau kayak gitu semua teman-temanku juga pasti pada tulus, Mah. Wah, warna teman mama muncul nih, warnanya hijau. Iya dong, karena dari kecil mama selalu anggap kamu itu sebagai teman mama. Dan mama juga tulus loh sama kamu. Mah, mulai sekarang aku juga janji aku gak bakal ditipu sama teman aku lagi. Iya dong, sistem bantu kamu jadi lebih pintar buat pilih-pilih teman. Kalau gitu, aku mau berangkat ke sekolah dulu ya sekarang, Mah. Bye. Oh iya, aku lupa salim. Bye, Ma. Gue mau minjem duit lo lagi dong, soalnya hari ini gue lupa bawa duit lagi. Boleh, kali ini mau berapa? 1 juta atau 10 juta? 100 juta aja, soalnya gue mau beli lalapan di kantin. Oke, gue bakal transfer. Tunggu, kok warna temannya merah? Itu artinya selama ini lo nggak tulus temenan sama gue. Tulus kok, Vel? Gue kan selalu mau yang terbaik buat lo. Setelah gue pikir-pikir lagi, lo emang sering pinjam duit sama gue, tapi nggak pernah dibalikin. Utang lo tuh udah menumpuk. Besok gue balikin deh semuanya. Itu terus aja ngomongnya. Gue nggak akan tertipu lagi ya sama lo kali ini. Dan gue nggak bakal pinjemin lo duit. Hei, ya udah. Lagi pula masih banyak kok yang mau minjemin gue duit. Dasar pelit. Makeup lo kelihatan dempul tuh, Vel. Mending lo pakai ini nih, Glad to Glow yang Blueberry Series. Iya, gue udah sadar dan minder dari tadi. Oh, ini ya facial washnya. Kalau gitu gue mau coba deh. Wah, teksturnya gel. Ini kesukaan gue banget. Kalau gitu gue mau coba pakai deh. Busanya juga banyak banget loh. Anjay, tuh muka udah dicuci pakai Glad to Glow ya. Tuh, kayak gini kan lebih natural. Jangan lupa juga buat pakai moisturizernya biar kulit kita tetap lembab dan terjaga. Dia juga bisa menjaga skin barrier loh dan wanginya itu blueberry banget. Sekarang lo pasti ngerasa muka lo jadi lebih terawat kan? Iya sih, tapi kayaknya ini mahal ya. Gue gak jadi deh, takut bokeh. Siapa bilang? Harga moisturizer dan facial washing itu satu paket di bawah 80.000. Yang bener aja. Tunggu. Jangan-jangan lo mau jebak gue ya? Gue gak akan tertipu. Jebak apaan? Gue tuh mau bantuin lo supaya lo lebih cakep. Gimana sih? Iya, maaf. Ternyata lo emang tulus sama gue. Masih banyak nih teman yang belum gue lihat warna temennya. Semoga aja banyak yang hijau deh. Gue pengen belajar di rumah lo dong. Di rumah gue? Tapi ada maksud tersembunyi nggak? Gue cuma pengen belajar di rumah lo, soalnya nyaman dan besar. Masa cuman itu? Ya elah, Vel kayak nggak tahu aja. Si Dela itu kan sering nyontek tugas lo. Oh iya ya, kok bisa sih selama ini gue nggak sadar? Mending lo cut off aja nih si Dela, karena kan dia sama kayak temannya itu, sama-sama manfaatin lo. Oke, karena warna temannya merah, Del, jadi mulai sekarang lo tuh nggak usah ngomong sama gue lagi dan jangan hubungin gue lagi. Ya jangan gitu dong, Vel. Kalau nggak ada lo bisa-bisa gue nggak naik kelas. Nggak peduli. Lo tuh temennya banyak tapi fake semua. Emangnya lo tuh nggak bisa pilih-pilih temen? Bisa kok, karena sekarang gue bisa lihat warna temen. Jadi gue bisa tentuin dia tulus apa enggak. Sejauh ini sih gue bisa baca orang tulus apa enggak tuh dari wajahnya. Widih, berarti kita punya kekuatan yang sama dong. Beda, kalau gue kan cuma pakai feeling, kalau lo pakai kekuatan beneran. Terus kenapa? Oh, lo mau minta sesuatu dari gue ya? Sebenarnya gue penasaran sama satu orang sih, cuman gue nggak bisa lihat dari wajahnya. Jadi cuman lo yang bisa. Wah, tantangannya. Oke, gue bakal terima. Siapa yang harus gue lihat? Tasya, si anak pendiam di kelas kita. Hah? Di kelas kita ada yang namanya Tasya? Kok gue nggak tahu sih? Nah, jangan lupa kursinya tuh ditumpuk ya. Bu, kalau kamu lap jendela deh sana. Bukan gitu, Bu. Saya tuh mau nanya Tasya di mana. Saya nanya sama ibu kan, soalnya Tasya itu murid kesayangannya ibu. Tasya, dia kan lagi sakit, jadi kali ini dia nggak ikut bersih-bersih. Oke, Bu. Tunggu. Akhirnya kamu nyariin dia juga, karena selama ini dia selalu ngomongin kamu, tapi kamunya nggak pernah peka. Maksudnya, Bu, dia kenal sama saya? Lah, dia aja tuh curhat tiap hari tentang kamu sama ibu. Gimana nggak kenal? Perasaan gue gak pernah temenan sama Tasya, tapi kok dia punya curhat ya tentang gue. Dia curhat apa, Bu? Nanti deh ibu ceritain. Sekarang kamu hibur aja dulu si Tasya, soalnya dia lagi kesakitan. Mana sih yang namanya Tasya, kok UKS-nya kosong? Sakit. Lo ya yang namanya Tasya, dari tadi gue cariin kemana-mana loh. Sekarang mari kita lihat, warna temen lo apa sih? Hah? Jatah nyawa gue cuma 1, tapi ini hal yang normal kan, Dek? Mana ada normal, Kak? Rata-rata kan orang dapat 5 jatah nyawanya. Astaga, itu artinya sekarang manusia berevolusi jadi lebih tahan banting dong.
Ya udah nih aku bagiin dikit buat kakak soalnya kasihan lihat kakak. Makasih adekku sayang, kamu emang adek yang terbaik buat kakak. Tapi kakak janji dulu, jangan dipakai sembarangan ya jatah nyawanya. Yang mana mungkin kakak pakai yang aneh-aneh. Udahlah, kakak itu lebih dewasa daripada kamu, jadi lebih tahu, lebih berpengalaman. Ayam keseleo. Astaga, lu gak apa-apa kan, Vel? Ya ampun, kecebur got aja, nyawa gue berkurang 1 loh. Iya, sejak ada jatah nyawa, kalau kita luka dikit aja langsung berkurang jatah nyawanya. Ya ampun, kalau gitu bagian jatah nyawa lo buat gue dong. Lo kan bestie gue. Jatah nyawa gue sekarat nih, sisa 2 doang. Lebih sekarat gue lagi dong, soalnya gue cuma punya 1 jatah nyawa. Ternyata gue minta ke orang yang salah. Kalau lo mau minta tuh, minta ke Tiara, soalnya dia punya 1000 jatah nyawa. Buset, kalau gitu dia bisa bertahan lama banget dong. Kalau gitu gue harus temuin dia. Dia di mana sekarang? Hari ini sih dia nggak masuk sekolah, jadi pasti ada di rumahnya. Wow. Oke, pergi dulu, Kay. Permisi, hello. Kok sepi banget sih, kayak nggak ada orangnya? Ini aneh banget. Ini mau kemana? Loh, aduh, kenapa pakai ditarik-tarik sih? Tangan gue sakit. Hey, karena lo datang ke sini berarti lo pengen berpartisipasi di dalam game kita ini kan? Hah? Maksudnya? Loh, Keisha juga ada di sini. Semua yang ada di rumah ini tuh punya 1000 jatah nyawa, artinya kita bisa bermain dengan sepuasnya. Tunggu, ini kayaknya ada salah paham deh. Nyawa gue cuma 1 coy. Tapi sekali masuk ke rumah ini, lo gak bisa keluar lagi. Lo harus tetap ikut bermain. Apa? Hey, kenapa lo jebak gue? Sebenarnya ya, gue tuh emang gak pernah suka sama lo. Jadi kali ini gue mau lo dalam game. Idih, emangnya kita tuh bakal main apa sih? Kita bakal lakuin hal gila, kayak lompat dari gedung, tahan nafas 1 jam, dan masih banyak yang lainnya. Tapi itu semua mengancam nyawa, dan bahkan nyawa lo juga cuma 1 kan? Berarti lo bakal meninggal duluan daripada gue. Nggak dong, selama ini gue bohongin lo. Sebenarnya mah jatah nyawa gue ada 1000. Berarti gue bakal sendirian. Gak, ini gak bisa dibiarin. Gue harus cari jalan keluarnya. Lo juga gak bakal bisa keluar karena di luar udah dipasang pagar berduri. Jadi kalau lo keluar bakal kalau gitu gue bakal cari cara buat kalahin kalian semua. Please. Lo lagi ngapain dah? Gue lagi memohon sama Yang Maha Kuasa supaya gue dikasih jatah nyawa lebih. Nyawa gue cuma 1, itu artinya gue harus berdoa juga dong. Hah? Gue pikir semuanya yang ada di sini tuh jatah nyawanya 1000. Ternyata gue punya teman. Kalau gitu, ayo kita jadi bestie. Katanya mereka bakal suruh kita buat tahan nafas selama 1 hari buat permainan pertama. Itu mustahil banget gak sih? Kita udah pasti metong kan? Sebenarnya gue punya taktiknya sih. Cuman kalau kita ketahuan curang, kita tuh bakal langsung didor. Kalau gitu, lo boleh bisikin gue rencananya. Oke, kita akan mulai kegembiraan kita hari ini. Jadi selamat bersenang-senang. Kita semua harus tahan nafas sama-sama ya dalam 3, 2, 1. Gue mohon taktik gue dan Tasya jangan sampai ketahuan. Sejauh ini sih masih aman terkendali ya. Ini garis ada tulisannya kecakapan buat nunjukin apa ya, Mah? Garis itu bisa nunjukin persentase kecakapannya orang. Berarti semakin tinggi persentasenya semakin cakep ya orang itu, Mah. Betul, Mama sih harusnya cakep ya, Nak. Jadi kemungkinannya Mama dapat 100%. Bukan, Mah, cuma 10%. Mungkin karena rambut Mama kusut tuh. Apa? Ini gak bisa dibiarin. Kalau gitu Mama mau ke salon sekarang juga. Idih, rambut Mama bagus pun belum tentu persentasenya itu bisa nyentuh di angka 100%. Tapi kan setidaknya Mama berusaha. Pintar. Kalau gitu aku mau lihat punya teman-teman aku dulu deh, Mah. Oh iya, kalau kamu nemu yang persentasenya itu 100%, jangan bilang siapa-siapa ya. Emangnya kenapa, Mah? Astaga, aku udah telat nih, Mah. Aku harus ke sekolah sekarang juga. Pak, bukain saya gerbang lah. Tidak, kamu harus dihukum karena telat. Nih satpam gak cakep sih, cuman gue terpaksa kan. Bapak bukain saya pintu dong. Bapak kan yang paling cakep di skala ini. Jadi harus baik dong sama saya. Wow. Saya tidak akan termakan godaan kamu. Kalau perlu kamu pulang aja deh sekarang. Tapi Bapak emang ganteng loh. Bapak mirip member BTS. Oh, masa sih? Saya fans banget sama BTS. Berarti saya seganteng itu ya? Oh, kamu bikin saya GR. Iya, Pak. Bahkan saya aja klepek-klepek loh ngeliat muka Bapak. Oke. Kalau gitu saya izinin kamu masuk. Tapi khusus kali ini aja ya. Woi, liatin persentase kecakapan gue dong. Gue penasaran banget nih. Lo itu cakep, tapi cuma 30%. Wih, pasti Dela lebih rendah kan? Iya, pasti gue lebih jelek. Soalnya kan perawatan Tiara tuh banyak. Enggak, Del. Lo lebih cakep. Bahkan 50% loh. Seriusan, padahal gue gak pernah perawatan dan cuma cuci muka aja di rumah. Mustahil, gue gak terima. Persentase kecakapan yang lo lihat itu pasti salah semua. Yeay, terima aja kebenarannya. Kalau lo bersikap kayak gini, lo kelihatan banget iri sama Dela. Udah, mulai sekarang gue gak mau lagi deh temenan sama Dela. Karena gue gak mau kecakapan dia itu melebihi gue. Apa?
nggak boleh gitu. Ih, bosan banget. Masa nggak ada sih yang kecakapannya di atas 100% gitu? Kalau gue berapa, Vel? Wah, kecakapan lo 60%, itu artinya lo yang paling cakep di sekolah ini. Astaga, kalau gitu gue yang jadi pemilik mahkotanya kan? Hah? Mahkota apaan? Emangnya lagi ada kontes ya? Siapapun yang paling cakep di sekolah ini bakal dapat mahkota dan bisa mengendalikan apapun yang ada di sekolah ini. Kalau gue yang dapat mahkota itu, gue bisa bikin di sekolah ini nggak perlu ada ujian. Halah, nggak usah ngarep. Kan gue yang paling cakep, itu artinya gue dong yang dapat. Ih, ibu, menurut ibu saya tuh cakep apa enggak sih? Enggak lah, anak kayak kamu mana mungkin cakep. Lagi pula kamu selalu dapat nilai 0. Jadi ibu ngatain saya jelek nih? Iya, kalau perlu levelnya itu di bawah jelek. Kali ini ibu udah keterlaluan banget ya sama saya. Emangnya ibu secakep apa sih? Ya itu cakep banget ya, kamu gak bakal bisa menyaingi saya soalnya setiap hari saya itu mandi kembang 7 rupa. Lah iya, persentase kecakapan ibu 80%, itu artinya ibu adalah calon pemilik mahkota di sekolah ini. Betul tuh, gak ada yang bisa ngalahin saya. Seandainya aja gue juga cakep kayak orang lain. Tunggu, walaupun gue gak bisa nilai kecakapan gue sendiri, tapi setidaknya gue punya kekuatan ini kan. Gue bisa lihat kecakapan gue dinilai dari sistem. Oke, gue harus lihat kan? Hah? Ini artinya apa? Gue bisa tahu takdir atau halusinasi orang. Ya jelas takdir dong, karena kalau takdir udah pasti terjadi dan kalau halu belum pasti. Hari ini mama mutusin buat gak kerja, jadi kita bakal liburan ya. Mama, kalau mama gak kerja gimana caranya kita makan dan bisa dapat uang? Tenang aja, nanti juga datang sendiri. Kan kata orang, uang itu gak boleh dikejar. Masa sih mah? Kalau gitu aku bakal lihat takdir mama dulu sebelum mama mutusin kayak gitu. Ya sama aja kayak sekarang, gimana sih kamu? Beda dong mah, kalau mama jadi pengangguran kita bakal nggak punya rumah dan kita bakal jadi jatuh miskin. Apa kamu bilang? Emang kekuatan kamu itu akurat? Ya pasti akurat lah mah, kekuatan ini kan dikasih sama sistem. Dia kan penguasa di kota kita ini. Daripada kakak ngeliat takdir orang mulu, mending kakak lihat punya kakak aja sendiri. Takdir kakak itu ngebantu orang-orang, berarti positif dan bagus dong. Ya berarti kali ini aku salah nantang orang. Makanya jangan ngurusin hidup orang mulu. Tuh, takdir kamu aja jelek loh. Hah? Maksudnya kak, kamu itu ditakdirkan untuk tidak naik kelas. Apa kakak bilang? Kalau gitu mulai sekarang aku harus belajar giat kak. Nggak boleh sampai terjadi kayak gitu. Kamu mana mungkin menghindari takdir ini? Kan ujiannya udah selesai kemarin. Anak-anak, ibu dapat info kalau di kelas kita ada yang bisa lihat takdir seseorang loh. Hah? Seriusan bu? Kalau gitu kita harus cepet cari orang itu. Gue harus ngaku kan, hitung-hitung buat bantu orang juga. Saya orang itu bu, saya yang bisa lihat takdir orang. Loh kok? Wah bagus sekali Tiara, kamu berniat untuk membantu kita semua. Kalau gitu kamu harus kasih tahu kita semua tanpa terkecuali ya. Buat apa sih bu? Supaya kita bisa tahu dan kalau itu negatif kita harus menghindari hal itu terjadi. Tapi bu, Tiara itu kan takdirnya Feli jadi orang miskin. Hah? Yang bener aja. Ih kalau gitu gue gak mau lagi deh temenan sama Feli, takut ketularan. Ih gimana dong? Lo kenapa Del nggak temenan sama Tiara lagi tuh? Semenjak dia punya kekuatan takdir itu dia jadi sombong. Sombong gimana? Coba jelasin lebih dalam. Semua takdir orang yang dia lihat itu negatif jadi orang-orang pada takut. Oh alah, pantas saja dia ngatain gue miskin. Ternyata dia ngarang. Yang bisa lihat takdir orang itu cuma gue seorang. Nggak ada orang lain selain gue. Yang bener loh, kalau gitu kenapa lo nggak bilang? Gue udah berusaha bilang tapi nggak dikasih kesempatan. Sekarang kita lihat aja permainannya Tiara gimana. Coba sekarang lo baca takdir gue apa? Takdir lo itu jadi penyelamat. Wah keren, gue emang suka nolongin orang. Tapi gue bakal bandingin sama takdir yang dikasih tahu Tiara ke gue. Wah pinter juga lo pakai cara ngebandingin kekuatan gue dan Tiara. Ternyata takdir yang dibilang Tiara itu beneran terjadi loh. Emang udah ada contohnya? Iya dia bilang kalau Della bakal meninggal dan itu beneran terjadi. Tapi kan yang punya kekuatan takdir itu harusnya cuma satu orang yaitu gue. Apa lo bilang? Jadi Tiara itu bohong? Iya, tapi kenapa bisa beneran terjadi ya? Gue bingung loh. Ini hal yang perlu diselidiki sih, Vel. Kalau lo bisa lihat takdir orang lain, lo lihat aja punya Tiara. Bener juga, kalau gitu ayo kita lihat. Tunggu, mulai sekarang kan kalau mau ketemu sama Tiara harus bayar 1 miliar. Kok gitu? Buat apa bayar? Karena orang-orang kalau ketemu sama dia itu pasti mau diliatin takdirnya. Jadi sekarang berbayar deh. Takdir lo itu bangkrut. Itu artinya lo udah bayar 1 miliar itu ke Tiara. Iya demi dibacain takdir gue. Minggir lo semua, gue mau bertemu sama yang namanya Tiara. Cari masalah banget sih nih orang.
Kalau gitu lo keluar sekarang juga. Apa lo takut sama gue? Hah? Kenapa lo cari gue? Buset, takdir lo kenapa ada gemboknya? Terus kenapa di sekitar lo banyak asap hitam kayak gitu?